Nah, jadi aliran hitam menjadi aliran putih sekarang ini. Makasih. Ya, seperti Pak Doli, ini teman-teman hadir semuanya. Ada Pak Asisten Administrasi Umum, kemudian ada Pak Asisten Pembangunan Perekonomian, Pak Dwi, Pak Slati, Pak Jayanto, bagian hukum, Pak Yayan, kemudian Pak Mir, ya, silahkan. Nah, ini Pak Bunda, terima kasih, naik 15 miliar. Kemudian ada dinas Pak Arif, nah, Pak Arif, kemudian dinas sosial, kemudian banyak pertanyaan yang berkaitan lagi. Oke, Pak Budi, dinas Kominfo, terima kasih Pak Luhur, dinas pendidikan, ya, Pak Isu, ada Gus Kuman, ya, terima kasih. Saya naik Gus kan, iya, nanti naik lagi, ya Gus, ya, betul. Ada lagi dari LH, ya. Kemudian dari belakang ada kabar perencanaan dinasida, BPJ, dari PU, kemudian sampingnya perikanan, ya, Mas Yudi, kabar Kesra, dinas koperasi, nah, koperasi, belakangnya ada Satpol PP, ya. Kemudian dari teman-teman semuanya, ada lagi? Pengairan mana? Oh ya, itu dinas pengairan. Saya kira ini lengkap, Pak Ketua Pimpinan Rapat Perdagangan ini. Yang pertama, mohon maaf, tadi sangat terlambat banget karena saya harus mengembalikan lagi terkait dengan para pedagang besar yang direlokasi maupun lagi, tapi alhamdulillah sudah selesai. Yang berikutnya sekalian, pada hari Senin kemarin ada Terbanggal, dan di mana ini sudah kami rekap Pak Ketua. Kami rekap, nanti saya mau dengar ada beberapa pertanyaan, arahan, tanggapan, nanti perlu ada penjelasan dan saran masukan dari teman-teman Banggar, DPRD. Tadi disampaikan oleh pimpinan rapat Pak Ruli bahwasanya yang belum bisa hadir pada sore hari ini tidak perlu kita jelaskan karena nanti yang mendengarkan juga masih di tempat di rumah barangkali atau ada acara sehingga ini tidak perlu di penjelasan. Jadi yang ada, nah ini saya rekap yang tanya ternyata dari Pak Ketua sendiri nanti terkait dengan BPKAD, DPUJKPP, kemudian TAPD dan SKPD. Ini teman-teman punya catatan semuanya? Kalau yang di pertanyaan kemarin ada ya, nah, tinggal menyampaikan. Kemudian ada Pak Made, ya, ada beberapa arahan dan pertanyaan dari Pak Made. Nanti biar Dispendik menyampaikan. Nanti kalau nggak punya pertanyaan, saya bacakan punya. Kalau punya, ada 2 pertanyaan. Kalau Pak Ruli ada 4, Pak Made ada 2. Ini Pak Mas Ruan belum hadir, belum datang. Tidak perlu saya sampaikan begitu. Termasuk Mas Riki, Demokrat juga belum, PKB juga nggak kelihatan. Kemudian Budiva juga nggak kelihatan. Kebetulan ada 2 Pak Basir, nanti ada 3 pertanyaan. Nanti mohon Bunda ini barangkali akan menyampaikan. Kayaknya kemarin juga absen kayaknya ya, dari Senin. Apa ada? Oh, saya lihat nanti barangkali sekarang pertanyaan dengan terakhir Pak. Pertanyaan hari ini mungkin saran masukan lebih baik untuk melanjutkan kepanjangan gitu. Ya, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Dan untuk selanjutnya nanti ada beberapa pertanyaan arahan dari Bapak Rulyono, mungkin dari BPKD, kemudian DPU JKPP. Silakan dari BPKD terkait dengan beberapa pertanyaan atau geser-geser lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan
Sekda, yang hormat Pak Sekda, yang hormat ketua anggota Dewan yang hadir pada pembahasan RAPBD dan juga teman-teman Kepala SKPD dan yang mewakili. Menindaklanjuti dari yang kemarin disampaikan Pak Luhut terkait dengan anggota Banggar keterkaitan kecocokan, jadi dapat kami sampaikan bahwa memang dokumen rancangan perubahan budget tahun anggaran 2024 identik dengan kesepakatan Ketua PPS Pak Ketua ini. Jadi memang yang kami sampaikan dokumen rancangan perubahan budget tahun 2024 itu dasarnya itu dari nota kesepakatan perubahan KUA PPS tahun 2024 yang telah disepakati oleh eksekutif dan legislatif. Terkait dengan jadwal pelaksanaan perubahan, harapan kami memang sesuai dengan peraturan yang berlaku Permendagri, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Karena memang itu menjadi juga indikator penilaian MCP KPK. Kenapa kemarin kita juga penyampaiannya KUA PPS kita buat lebih awal tanggal 15 Juli, karena memang kita mencikapi walaupun pembahasannya setelah itu. Karena kita juga mencikapi supaya nilai indikator penilaian MCP KPK tidak nol terus, memang kita penyampaiannya tidak terkadang terlambat. Karena itu menjadi atensi KPK. Khawatirnya nanti kalau kita terlalu sering terlambat penyampaiannya menjadi indikator yang terbaik untuk penilaian MCP KPK. Terkait dengan struktur rancangan perubahan APBD 2024, mungkin nanti setelah selesai pembahasan Pak Ketua nanti kami bacakan postur rancangan perubahan APBD tahun 2024 yang nantinya kalau sesuai dengan schedule besok diparipurnakan untuk disepakati. Mungkin tunggu Pak Sekda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya bergeser lagi ke PU. Upaya pengajuan permohonan bantuan kepada pemerintah pusat uji infrastruktur. Ya, silakan. Mungkin Pak Basir yang kita izin untuk PU dan bekerja yang dari Pak Basir terkait dengan usulan untuk alternatif pembangunan ruas jalan dari Bangsering menuju ke kota sehingga tidak dari kemacetan di betul-betul ke utara. Insya Allah Pak Basir sudah kita akomodir, kita sudah punya detail desainnya. Jadi nanti dari Bangsering itu tidak harus satu saja lewat betul lagi satu jalur, kemudian nanti ada shortcutnya tembus di Brak Kalipuro. Jadi dari Pak Basir punya tanah segera beli lagi di sana ya begitu. Selanjutnya secara bertahap akan ditawarkan nanti dimulai dari mana, apa dari Bangsering atau dari Brak Kalipuro. Saja pimpinan yang bertanya untuk bekerja dan diskusi nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bergeser ke Dispendik. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, Pak Sekda, Ketua dan asisten dan sekali lagi. Ada dua pertanyaan untuk Dinas Pendidikan. Yang pertama tentang proses perkembangan tentang SMP di Blimbing Sari satu atap. Perlu saya sampaikan bahwa memang SMP di ini masih satu lokasi dengan SDN 2 waktu Covid. Jumlah siswa sampai hari 369. Maka dalam proses pengembangannya kemungkinan ada dua kemungkinan. Yang pertama dengan cara relokasi, yang kedua dengan cara SD itu yang dilakukan prosedurnya. Nah, sementara kalau pilihan yang pertama dilakukan proses relokasi itu aset yang sudah ada dalam proses pengembangan SMP itu sudah cukup besar. Nah, gitu. Jadi ini berarti butuh kajian ketika itu sudah yang pertama. Ketika proses yang kedua yang dilakukan itu adalah dari SD1 dan SD2 yang dilakukan proses itu. Yang kedua, ketika SMA di Blimbing Sari seperti yang disampaikan tidak ada SMA Blimbing Sari, kewenangan SMA itu ada di provinsi. Dan untuk SMA sampai sekarang itu adalah ada moratorium bahwa tidak ada proses berdiri SMA baru. Maka kalau saya sampaikan di Banyuwangi
dari 25 kecamatan memang hanya ada 17 SMA negeri, berarti ada sekitar 8 kecamatan yang tidak ada SMA dan SMK-nya bahkan. Jadi sama seperti Licin, Kabat, Songgon dan lain itu bagian dari program provinsi. Yang kedua sama menyampaikan dari Pak Basir dari P3, fraksi 3 tentang SMK pelayaran, saya sampaikan bahwa ini juga kewenangan provinsi dan kami juga lakukan kajian ketika SMK pelajaran akan dilakukan, karena kajian dari provinsi ketika kami komunikasikan memang ada beberapa prodi-prodi yang dianggap ada titik jenuh, nah, gitu. Sementara di SMK Kanipuro itu juga karakteristiknya adalah bagian dari SMK pelayaran. Artinya ini perlu kita koordinasikan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ketika akan ada sebuah SMK pelayaran di Banyuwangi tanpa mengecilkan SMK pelayaran yang ada di Banyuwangi. Terima kasih Pak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi intinya teman-teman itu mengusulkan kalau bisa ada SMA tambahan kemudian pelayaran. Nanti tetap komunikasi dengan provinsi, ya jika ada kajian-kajian supaya ada perhatian untuk bisa menampung lulusan SMP yang ada di itu ya. Ya. Masuk pimpinan. Jadi yang dipertanyakan saya kemarin itu karena di Banyuwangi sekarang ini sudah bagus, 2025 akan dibangun kantor imigrasi mandiri, dan di Banyuwangi satu-satunya kabupaten yang banyak lulusan pelayaran. Akan tetapi mereka di saat mencari apa istilahnya legalitas, mencari lisensi, ada semacam sekolah yang namanya Akropal itu ke Kediri. Sedangkan Kediri sendiri itu tidak ada, ya tidak punya laut gitu. Kediri, Jakarta, Surabaya. Alangkah baiknya mungkin dari Bapeda nanti akan mengusulkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Masyarakat anak-anak Banyuwangi itu ribuan yang lulusan pelayaran itu, mereka jalan ke Kediri, jalan ke Jakarta hanya butuh lisensi. Padahal Banyuwangi itu yang ditanyakan siapa saja. Itu. Terima kasih. Ya, ternyata ada sedikit miskomunikasi ya. Nah, ini kalau saya catat itu, mereka Banyuwangi sebaiknya buat sekolah pelayaran mengingat potensi yang dimiliki. Karena Madiun saja punya sekolah pelayaran padahal tidak punya laut. Yang dimaksud adalah kita itu punya sudah lulus lisensinya kok ke Madiun itu orang duit pantai gitu ya namanya. Kalau alangkah indahnya cantiknya lisensi itu sudah di Banyuwangi aja sesuai dengan kearifan lokal gitu ya. Makasih. Kita menjadi perhatian khusus. Wong imigrasi aja di Banyuwangi, BNNK di Banyuwangi, kemudian Postra di Banyuwangi, lengkap di Banyuwangi. Visum di Banyuwangi. Apa lagi? Brimob di Banyuwangi, semua di Banyuwangi. Silakan. Untuk selanjutnya Masuk. Oh ya, di Biksari. Bukan. Kecamatan sudah dibangun. Saya memberikan support semangat. Oh ya, silakan. Selama 15 tahun ini pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak ada program membangun jalan alternatif, yang ada cuma sandai dan landai. Artinya apa? Saya mengalami di wilayah Logo Jambi ada jalan lingkar, yang mana yang mensukseskan Pak Samsul, yang bangun Pak Anas. Oleh karenanya, ya mohon Banyuwangi tidak semakin berkurang. Monggo bapak-bapak yang punya kebijakan ini, Pak Samsul mampu, kenapa Pak Anas 20 tahun tidak mampu? Ini kan mundur berarti nantinya. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Adik. Jadi catatan. Jadi tidak hanya aja orang Tandur yang mundur, ternyata jalan juga mundur gitu ya. Ini perlu saya luruskan. Sekarang ini masih konsen di lingkar barat tata kota Gendeng, Pak Adik. Jadi dari terminal Wiroguno nanti akan tembus ke Gambiran. Insya Allah nanti itu dikerjakan tahun 2024 ini ya, kalau tuntas ini, sehingga nanti
terminal Pulau Gendeng itu akan operasional. Nah, berarti nanti dilanjutkan dengan JLT, Jalan Lintas Timur. Nah, JLT harus hidup kembali, terutama dari Sukawidi, kemudian lewat Tongkongbio, Pakem, ke selatan, Ikip, kemudian ke selatan lagi Pondok Nongkos, Sukojati, sampai Watu Kebo, sampai dengan Muncar. Itu Lintas Timur JLT ya, diingatkan ini sama Pak Made. Terima kasih Pak Made ya. Yang berikutnya dari Babunda, urut ada yang di Babunda kemarin ini ada ini Babunda, tapi yang tanya Pak Made juga ini. Pak, nah, Pak Made ini yang tanya ini. Babunda dari Mas Diki, Pak Made, oh nggak tanya. Yang tanya adalah Pak Mas Orang kedua, kemudian Mas Diki. Oke, sekarang bergeser itu ke Dinas Pertanian. Geser. Ya, ini yang tanya Pak Nadif Jastika terkait permasalahan distribusi pupuk. Mohon dievaluasi dan upaya Pemkab terkait hal tersebut. Termasuk LP2P perkembangannya, progresnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekjen yang hormati, pimpinan seluruh SKPD dan teman-teman anggota DPRD yang saya hormati, terkait dengan pupuk sudah diatur penembusannya dan diatur dalam keputusan Jenderal PSP nomor 30 tahun 2024. Untuk tahun 2024 berdasarkan kelompokan masuk dalam, jadi untuk menentukan kelompokan itu sudah ditentukan dalam SIMBUKTAN, sistem informasi penduduk pertanian, dan mengikut dalam RDKK, di mana untuk tahun 2024 Korea sudah 90,26%, NPK 62,81%. Seperti itu Pak Asingdas. Ya. Terkait dengan P2P, jadi mohon izin dan mohon maaf, saya pikir Pak Haji Basir dan Pak Ketua Pak Rudi sudah memahami apa yang menjadi keinginan eksekutif, yaitu sebenarnya tinggal menetapkan saja sepertinya, ya. Sepertinya kita sepakat kalau Ketua Pansus mohon izin, Ketua Pansus tidak ngotot untuk memasukkan dalam perda, jadi terkait dengan insentif, ya, jadi memasukkan dalam program baru. Jadi hanya itu saja sebenarnya persoalan yang menjadi deadlock. Terima kasih Pak Ketua. Ya, terima kasih Pak Arif. Ini sebenarnya dimaksud dengan Pak Made itu terkait dengan distribusi pupuk. Yang jelas Pak Made, Ini Pak, untuk wilayah Beningsari itu hamparan perkebunannya itu tidak masuk dalam, yang ada itu cuma pertanian saja, sawah saja. ya. Jadi kebun kelapa, kebun pisang itu tidak masuk, sehingga kita ini sering benturan dengan petani itu mintanya sama siapa ini Pak gitu Pak. Silakan Pak Arif. Jadi kebun wilayah Kita Beningsari itu apa mau dipupuk gitu maksudnya? iya, semua kalau udah dipupuk ya hasilnya kurang bagus. Ya, ada itu silakan, ada 10 macam yang mendapatkan bantuan. Ya, silakan. Terima kasih Pak Made. Jadi sekarang ini didasarkan pada keputusan Menteri Pertanian. Jadi kalau dulu ada 72 komoditas pertanian yang mendapatkan pupuk subsidi, pada saat sekarang ini dengan aturan yang baru hanya ada 9 komoditas, ya, 9 komoditas yang mendapatkan pupuk subsidi. Selain satu pajale, padi jagung kedelai, ada cabai, ada bawang merah, ya, ada kopi rakyat, ada tebu rakyat, Terus kelapa,
trotoar kan tidak. Jadi ada 9 komoditas, ya, ada 9 komoditas yang Aturan itu ya. itu aturan Aturan Menteri. Menteri. ini tidak masuk untuk memupuk selain yang kami sebutkan tadi. Yang pertama, petani bisa membeli pupuk non subsidi, ya. Yang kedua, petani bisa swasembada dengan pupuk organik, Ya. artinya kita bisa menggunakan pupuk yang bisa kita buat sendiri dengan pupuk organik cair. Kebetulan pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga menyiapkan jadi pupuk organik cair dan pupuk gen hayati yang manfaat dan fungsinya hampir sama dengan pupuk yang subsidi. Seperti itu Pak Sinda. Ya. Nanti komunikasi dengan kami aja Pak. Pak Made butuh apa ini? Made. Sebentar Pak Sekda. Ya. Yes. Jadi gini Mas Made, kebetulan di rumah saya, khususnya istri saya itu kan usahanya bibit-bibit pertanian lah, ya pupuk, obat gitu. Jadi memang kalau sudah diatur dan tidak diatur oleh kementerian tadi yang disebutkan 9 variasi tadi itu, tidak berani. Tetapi ada jalan keluar terbaik, tinggal Pak Made komunikasi sama beliau, Mas Ari, bagaimana yang di luar itu bisa ada alternatif pupuk cair juga banyak di Banyuwangi. Itu loh. Lek gur kanggo rokok bisa kan lek iso, kalau bisa kan pupuk-pupuk alam anu di kandang kan bisa juga. Yang terpenting dibikin kelompoknya nanti. Jadi kelompoknya dengan yang memfasilitasi kan gitu kan, dididik, diarahkan, dibina. Besok calon mana anak yang bojone tadi karena punya binaan. Gak usah ngetono duit akeh-akeh. Lanjut. Kalau entar begini, kalau untuk LP2B, jadi sebenarnya teknis. Kalau teknis itu Pak Basir, itu wajibnya itu diatur oleh peraturan bupati. Nah, kan repotnya ini perda ini harus disetujui oleh kedua belah pihak. Lek sing siji gak setuju, ya wis gak itu dadi perda. Ya mungkin nanti yang baru, ya mungkin. Tetapi itu dipentingkan, diperlukan karena bantuan apapun dari pusat itu syaratnya harus ada perda LP2B. Ya kita santai-santai aja lah. Kalau memang bertahan kita udah kasih masukan bisa bertahan sampai males juga akhirnya gitu kan. Ya gitu Mas Arief, yang terpenting kan masih ada periode selanjutnya, syukur-syukur lah. Namanya teknis itu Pak. Di undang-undang itu diatur oleh peraturan presiden. Lek ini peraturan bupati, lek kota ya peraturan wali kota menyangkut teknis itu rumusan dan pembuatan undang-undang kan seperti itu. Ya, monggo lanjut. Terima kasih Pak. Terus selanjutnya dari Disub. Izin pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hormat Pak Sekda, pimpinan, terkait dengan yang ditanyakan oleh Pak Basir yang ada 2 hal. Yang pertama terkait dengan retribusi kaitannya dengan penyeberangan Kapal Gili Manuk, di mana pada saat ini aset Pemda yang berada ASDP disewa oleh SDP yaitu LCM dengan luasan 8.700 meter persegi dengan sewanya adalah per tahunnya 1.459.000.000. Pada saat ini kami bersama dengan tim dari BPKAD Aset masih menghitung atau mengecek ulang luasan lahan yang bisa dikerjasamakan dengan SDP. Mudah-mudahan nanti dengan rencana perluasan pelayanan SDP yang akan menghubungkan dari LCM ke parkiran Hulusan ini menjadikan luasannya semakin bertambah, sehingga sewanya nanti dengan appraisal yang terbaru bisa ditingkatkan sesuai dengan nilai sewa yang berlaku pada saat proses perhitungannya. Kemudian yang berikutnya terkait usulan dari Pak Basir kaitannya dengan pembuatan kantong-kantong parkir, kami sangat setuju, apalagi Pak Basir nanti bisa berinvestasi di sana. Kami siap memfasilitasi proses-prosesnya sehingga nanti
kantong parkir di kawasan utara. Yang sudah kami jalankan adalah penggunaan terminal Sri Tanjung untuk kantong parkir penyeberangan menuju ke Lombok. Data yang kami dapatkan, pendapatan sampai dengan bulan Juli itu sudah masuk 22 juta rupiah atas pemanfaatan satu kali masuk Rp7.000 per kendaraan. Rencana kami nanti akan mengkoordinasikan lebih lanjut tentang peningkatan nilai atas penggunaan lahan tersebut atau parkir tersebut, sehingga dari 7.000 bisa meningkat lagi, karena di sekitar sana ada masyarakat yang menggunakan lahan sendiri dengan kerjasama dengan BUMDes, sewanya adalah 20.000 per sekali masuk, sehingga akan kita pergunakan ini untuk bisa meningkatkan pendapatan daerah. Demikian, terima kasih. Bentar Pak Sekda, ini karena Anda tetap ya. Ini saya kasih apresiasi keterbukaan pemerintah Kabupaten Banyuwangi dimulai di zamannya Pak Anas. Ya, dulu tidak ada dibacakan ini, Mbak. Terus terang aja. Saya ingat itu dulu disewa 800 juta, tidak disampaikan seperti ini. Tidak tahu masuk nama-nama. Ini kan kita apresiasi, kan? Jelas ibu-ibu saat ini masuk ke daerah. Dulu saya jadi DPR pertama, kedua itu masih yang mungkin yang duduk di sini mungkin masih pacaran. Tidak pernah disampaikan seperti itu, Pak. Nah isu itu ngomongan yang hormat itu, ngomongan pimpinan dewan, karena saya dulu ketua komisi A, main lobi. Nah, karena saya tahu. Dan alhamdulillah ini keterbukaan masuk mentas daerah. Tepuk tangan untuk pemerintah kita sekarang itu pokoknya nanti kita kejar itu ada tambahan-tambahan lagi kan luar biasa. Lek saiki si ono, si kurang bersyukur. Lek kurang bersyukur sih gak apa-apa. Mas nyaci mati konco-konco birokrasi, konco-konco eksekutif, bupati ini dicaci maki. Di apa itu? Di sosial sing borong-borong rekom jadi ini. Tak kasih tahu nih ya, tak kasih tahu. Kalau rekom ini khususnya ini ya, saya tahu nih, rekom untuk bupati, Golkar, PDI Perjuangan, Gerindra, Nasdem, non betul itu Pak. Tergantung komunikasinya, si lain tak tahu, yang lain tak tahu ya. Ikut non betul, tergantung komunikasinya. Loh kalau di sini ada, ini kan prediksi saya yang saya bilang. Kita ini cara politik kan apa? Kita analisa. Nek kira-kira sesuk rekomi PDI Perjuangan ke Bu Ibu, ya wis rezeki Bu Ibu. Karena ada pendekatan komunikasi loh iki. Nek sing gak entuk rekom, contoh PKB, selain terlambat, sopo sing direkom, wis ketinggalan aku, Pak. Wis ketinggalan apa? Kereta atau nyala wong gitu loh. Karena itu perlu pendekatan. Seharusnya seperti PKB, oh direkom iki. Oh kira-kira ini kan bukan kan laporan ke pusat bagaimana yang bisa bentuk koalisi. Kan untuk tugasnya wis ngelek-ngelek borong direkam jalan. Nah itulah kita kasih gambaran itu. Lu lihat saya ini sing duwe kewajiban. Apa yang punya perusahaan, gak dijak ngomong, gak diklanmoni. Sopo sing rekom kan itu kan kasarannya. Itu salah-salah itu, tapi nyala ngomong. Betul. Bien, lanjut. Terima kasih orang tua. Yang berikutnya PUCKPP yang terkait permohonan ada jalan terlatih di wilayah utara, Wongsorjo CS. Kalau ada kemacetan di jalan nasional, harapan ada jalan alternatif, mungkin lintas timur Wongsorjo, misalkan begitu. Nah itu mana kira-kira? Ya, terima kasih untuk Wongsorjo. Izin pimpinan untuk Wongsorjo, perencanaan yang dari Bang Sring ke Berak sudah, yang di wilayah utara, nanti dengan adanya pintu tol di wilayah Bajulmati, maka agenda kita adalah memecah terus dari utara itu ke timur melalui Sumber Benjono dan seterusnya sampai selatan di Matrik. Itu di bawah sudah kita susun trasenya, di bawah rencana sekaligus wisata yang apa itu pembangkit listrik tenaga bayu, Pak Bisir.
Kemudian yang sebelah barat nanti akan kita tembuskan dari Waduk Bajulmati, itu nanti akan kita harapkan sekarang sudah sambung sampai dengan di Wonosorejo. Nanti akan kita carikan solusinya supaya dari hutan Baluran nanti tidak lagi melewati Bajulmati tapi langsung tembus ke arah, saya lupa namanya, tembus ke arah Wonosorejo. Jadi itu Pak Presiden rencana memecah kepadatan di arah utara. Kemudian yang berikutnya, beberapa ruas jalan kami jelaskan Pak Presiden dan teman-teman sekalian. Memang seringkali Wonosorejo ini macet, sudah kita ajukan pemerintah pusat untuk dilibatkan. Insya Allah seiring dengan janji pemerintah pusat di tahun depan untuk menuntaskan tol sampai dengan Banyuwangi, maka akan mengurangi jumlah arus kendaraan yang melewati wilayah Wonosorejo. Itu gambaran perencanaan di utara, Pak Sekda, pimpinan rapat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan masuk. Ini menarik. Jadi apa yang saya tadi itu melebihi dari apa yang saya harapkan, alhamdulillah, terkait dengan pemecahan dari Bajulmati lewat utara, lewat timur, lewat Sumber Kindong. Kebetulan di sana itu ada Pantai Asmara, maksudnya. Pantai Asmara ini ramai dan memang bagus, tapi masih belum tersentuh sama dinas Dispar mungkin ya. Itu sangat bagus Pantai Asmara. Pantai Asmara sangat bagus. Jadi mungkin nanti kalau nanti ada pemecahan jalan dari Bajulmati ke Sumber Kindong lewat di Pantai Asmara itu sangat bagus. Di sana orang Bandung sudah banyak yang kopi bisa. Orang Bandung. Jadi makanya nanti kalau ada pemecahan jalan Pak Sekda, Pak Bupati 2029, ini nanti lewat di Pantai Asmara itu sangat bagus. Itu yang pertama. Terus terkait dengan di disebut kantong-kantong parkir, jangan dibuat seperti itu Pak Firman. Yang menarik mungkin rest area mobil barang. Jadi biar orang itu semangat untuk istirahat itu biar ada gitu. Kalau seperti di Terminal Sri Tanjung itu ya Masya Allah, Yunayutun di sana Pak. Kamu kan mendatangkan orang dari Bandung yang jual kopi, itu orang yang baik. Jadi mungkin dari Bajulmati ke Ketapang itu butuh satu lagi di pertengahan. Apa di Bengkak, apa di mana? Itu harus ada parkir area khusus mobil barang. Biar tidak parkir di pinggir jalan. Tapi dikonsep dengan baik, jangan seperti Sri Tanjung Pak Komang. Terima kasih. Nah, bentar. Jadi ini masukan menarik Mas Komang. Omongannya Bandung Ndio itu Indramayu. Nah, dan itu nyata gitu, nyata. Siapapun yang jaga, nek Bandung di Indramayu, habis. Karena apa? Orangnya paling rendah bersih-bersih, dipandang enak, ya. Yang loro ini gerak ya. Yang keludi kata sampai no. Jadi itu perlu gitu loh. Apalagi, nah gini Pak Basir, ini kan peluang ya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan memperkenalkan Banyuwangi dengan Pantai Asmara, Pantai Asmara. Nah sekarang gini, tolong sebelum ini terkenal, jenengan rintis, jenengan bikin sumur, ya. Nanti disampaikan bahwa air ini air muda, kan? Ya, pasarkan kemana-mana itu. Buat awet enom tenan enggak awet enom ya cukup kan gitu. Tapi itu kan menarik gitu loh. Jadi air Pantai Asmara ditambah plus air awet muda. Dengan siapkan juga investasi ke sana gitu. Nanti makanya nanti kan sarana prasarana termasuk infrastrukturnya kan tinggal gitu. Yang penting dengan investasi ya gawe sumur. Masa kalah dengan pabrik itu kamu kuburan tidak mau kuburan ya. Waduh itu operasinya apa? Operasinya ya, oknum lah ya. Operasinya contoh di Gunung Kemidir itu. Mas hari ini mahal. Ya ono jenenge kuburan bisa itu ada tiake. Yang kita bela itu mau bela. Gunung Kemidir tidak ada. Apa pabrik sopo? Diomongin rumah tidak ada. Yang musim
yang satu masuk kompartemen sana, yang satu masuk mana, sampai kan nyata nanti pas hasil bikin sumur, yang bagus, sumur awet muda kan gitu kan, air ini bisa awet muda kan itu kan kenal udah. Ya lanjut. Ya, terima kasih. Sekarang Bu terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mungkin seperti yang tadi bahwa saat inilah mungkin kami terakhir untuk memberikan saran-saran dan masukan untuk kebaikan masing-masingnya pemerintahan kita. Yang pertama beberapa hal yang akan kami sampaikan adalah kami mengucapkan terima kasih, mungkin bukan dari saya, tapi mewakili warga Kalipuro yang kemarin ada bantuan dari pemerintah itu seperti tidak salah berupa pengaspalan senilai 3 miliar. Ya kalau tidak salah. Di sana merupakan tempat yang memang beberapa tahun yang sempat ikut sering di sana itu memang sangat membutuhkan hal tersebut. Bahkan saking semangatnya warga untuk dapat aspal itu kan mengajukan untuk jalan ini tidak pernah turun kecuali dari para anggota DPR yang begitu tidak banyak, sedikit begitu aja. Nah kemarin turun begitu banyak dan masyarakat sendiri juga sebelum bantuan ini turun, bagaimana tiap Rabu mereka itu mengadakan kaleng infak, dapat 1 triliun digelar. Nah, namun ada satu hal yang kami sayangkan dengan bantuan ini, kami kan juga sudah sampaikan ke Bapak Kadispeku bahwa proyek ini ada sebagian itu melewati jalan yang sudah diaspal ditutup di aspal. Nah itu yang sangat kami sayangkan. Beberapa tempat di sana itu masih banyak yang rusak, yang itu aspal tadi. Cuma begitu selesai sudah diskusi dengan masyarakat, begitu terakhir saya telepon gimana mas? Dulu nggak bisa tetap yang sudah diaspal itu kami sangat menyayangkan. Mudah-mudahan ini tidak terulang kembali karena di daerah Kalipuro itu masih, terutama pabrik itu masih sangat membutuhkan bantuan sarana berupa jalan tadi. Yang mana saya juga kita sama-sama tahu ada kemubacara atau pemudanya bagaimana juga berinovasi sampai membawa harum nama Banyuwangi seperti itu. Jadi mudah-mudahan hal semacam ini tidak terulang kembali. Kemudian yang kedua terkait PAD. PAD memang ketika kami menjabat selama 2 periode ini alhamdulillah merangkak naik, tapi belum signifikan dan kami sebenarnya punya gambaran juga ketika potensi-potensi itu kita gali dengan serius, dengan fokus, itu target 1 triliun tidak mungkin akan tercapai. Jadi bukan suatu hal yang mustahil. Beberapa hal di sini yang kami memberi masukan ya ke depan. Mudah-mudahan nanti di pembahasan itu juga bisa menjadi bahasan yang intens. Yang pertama terkait masih PBB ya, Kabupaten PBB. Kami kemarin Komisi 3 itu mengadakan studi banding ke Sleman. Di Sleman itu sejak dilimpahkan dari KPP Pratama, jumlah perolehan PBB-nya itu naik 100% lebih. Sementara kalau di Banyuwangi ini masih bertahan kenaikan dari sejak pelimpahan itu mungkin 50% kalau tidak salah ya. Jadi, nah ini yang perlu mungkin perhatian khusus Pak Sikda, perlu perhatian khusus dengan mungkin tenaga yang terbatas ini bagaimana bisa maksimal. Nah kemarin ketika kami tanya apa kiat-kiatnya, salah satunya adalah intent kerjasama dengan KPP Pratama. Nah ini barangkali mungkin jadi sebuah gambaran, bisa jadi di sana Bapenda di Sleman bisa jadi tempat studi banding bagaimana potensi PBB kita bisa naik, yang mana selama sejak pelimpahan dari KPP Pratama mereka tidak pernah menaikkan NJOP tidak pernah menaikkan. Mereka fokus untuk mendatangkan objek baru dan juga ada mungkin pendataan ulang dan pendataan potensi baru seperti itu. Jadi tidak ada kenaikan NJOP selama sejak pelimpahan dari KPP Pratama seperti itu. Ini sebuah ide cemerlang yang mana juga kita bisa berkumpul di sana tanpa menaikkan NJOP tapi naik dan juga BPHPTB-nya tetap tinggi, kenaikannya cukup signifikan. Kemudian juga yang kami kemarin melihat apa yang sudah didiskusikan pada waktu pembahasan KUA tentang potensi-potensi PAD yang lain, tentang aset dan lain sebagainya yang sudah kita bicarakan di sini, termasuk juga ada gambar bagaimana beli kapal, air minum dan semuanya. Mudah-mudahan itu pembahasan itu nanti benar-benar bisa lebih fokus lagi dibahas sehingga
PAD yang 1 triliun tadi bisa tercapai seperti itu, Pak Pimpinan Bapak Sekda. Dan juga yang terakhir terkait BSI tetap menjadi sebuah kalimat yang kami sampaikan. Mudah-mudahan BSI bisa diundang secara khusus rapat bersama Badan Anggaran sehingga para wakil rakyat ini mengetahui betul berapa potensi yang di sana. Karena kan memang kemarin ada sebuah kondisi ketika apa yang mereka lakukan itu belum sesuai, antara hubungan pajak yang mereka setor pusat dengan yang mereka rilis itu belum sesuai. Nah, jadi perlu didatangkan juga, kita mendatangkan ahlinya, ada Badan Anggaran, ada dari TAPD hadir. Jadi kita benar-benar mengerti potensi yang di sana itu seperti apa gitu. Jadi sekali lagi kita punya tambang emas, bagaimana memanfaatkan semaksimal mungkin potensi emas, potensi tambang itu untuk kesejahteraan masyarakat Banyuwangi. Jadi mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak Sekda. Yang pertama, ini nanti Pak Sekda jawab yang kedua sama yang ketiga. Yang pertama, Mbak Neni, insya Allah tadi kan berterima kasih atas dibangunnya Jalan Kalipuro. Arti terima kasih Mbak Neni ini luar biasa. Berarti Mbak Neni ini tolong sama masyarakat Kalipuronya juga. Arti terima kasih itu berarti Mbak Neni pandai mensyukur nikmat. Nah, kata Kiai ini di Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Barang siapa yang pandai mensyukuri nikmat kata Allah, maka akan aku tambah dengan nikmat-nikmat yang lain. Semoga Mbak Neni ditambah nikmat-nikmat yang lain. Kemudian untuk Mbak Neni. Untuk yang keempat, BSI, saya mohon maaf, sebenarnya ini pertanyaan berulang-ulang. Action itu sudah saya lakukan sebenarnya, saya jadwalkan. Tetapi, nah ini tetapi, bukan salah saya sudah siap, Pak Mujahidin ditelepon oleh Bu Ketua Komisi 3, ya, untuk ditunda. Dan Bu Ketua Komisi 3 gak keliru bisa. Sebab pilihan lungo-lungo kabeh memanfaatkan saya itu tidak kosong seperti itu langsung akhirnya tidak ada. Yang sudah saya jadwalkan saya ngalah tak ukur jadwal mana sampai kata tek belum jadwal kan tidak salah saya tuh. Jadi mungkin kalau apa yang pertama mungkin jalan harus dibangun di aspal ya buat catatan itu, tapi bantuan pusat sih oleh bantuan pusat itu kan kita hanya memberi masukan ya mereka ya Mas Koma apa ibu itu biasa iso kono kan tambah panjang gitu ya, maksudnya bagus, tapi pusat kan mesti diukur karena itu ya itu gitu. Monggo mungkin yang nomor 3 nomor 2 nomor 3. Ya, terima kasih Bu Neni ya. Saran masukan anggapannya. Nanti ada 2 yang perlu kami detailkan. Yang pertama ya masalah PAD. Ini sebenarnya kita sepakat. Saya terus terang sangat senang cara masuk dari teman-teman bangga ya. Selalu mengingatkan potensi kita banyak. Ayo kita maksimalkan supaya PAD kita dibanding meningkat. Dan itu harapan kita salah satu untuk meningkatkan kekuatan keuangan ya memang PAD. Kita tidak bisa mengharapkan lalu banyak dari pihak maupun pihak. Sehingga saat itu setelah kami rapat di sini, saya terus terang saja kami rapat terkenal ada Pak Asisten terus terang saja. Jadi di bawah koordinator asisten 3 Pak Asmin itu telah mengumpulkan teman-teman SKPD yang mempunyai potensi pendapatan, artinya di SKPD yang penghasil seperti itu, sehingga nanti saya minta Pak Asmin untuk menyampaikan yang sudah dilakukan, termasuk kita kerjasama dengan Bajati, kita ada tax monitor dan sebagainya. Kemudian teman-teman yang potensi yang ada mungkin bisa disilakan pada hari ini. Silakan Pak Asmi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pimpinan Pak Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat pimpinan Dewan Pak Sekda, Bu Neni, Pak Basir dan Pak Madib. Alhamdulillah Bu Neni
Izin kami laporkan yang pertama, insya Allah di rapat koordinasi terakhir masalah pendapatan PAD di Bapenda di tahun 2023, target dari pajak PBB khususnya tanah, insya Allah kalau di Banyuwangi terlampaui itu, tetapi mungkin perlu juga teman-teman Bapenda kita ajak untuk studi banding. Tetapi insya Allah hampir semua pajak daerah kita di tahun 2023 itu terlampaui target yang sudah ditetapkan. Itu yang sering diarahkan oleh Ibu Bupati dan Pak Sekda. Target di dalam RPJMD itu pasti insya Allah terlampaui dan kita mengejar yang di luar target di RPJMD. Yang kedua, di bulan-bulan ini memang Bapenda dan tim sesuai arahan Pak Sekda dan Ibu Bupati, kita sedang menuntaskan yang harapannya di tahun 2024 triwulan ketiga ini dari jumlah target pajak daerah yang 264 miliar, kita harapkan kita sepakati dengan tim Bapenda dan SKPD itu kita tuntaskan di triwulan ketiga, Pak Sekda dan pimpinan. Nah, sehingga di triwulan keempat kita mengejar peluang-peluang celah untuk peningkatan PAD. Kemarin kami rapat seizin Pak Sekda dengan tim IT-nya, Direktur IT-nya Digital Bank Jatim Pusat Surabaya, terkait rencana pemasangan alat tax mapper namanya di pajak daerah, utamanya di restoran dan hotel. Karena kasus yang di Sidoarjo, pimpinan Pak Sekda dan Pak Rudi, dari restoran dan hotel jejaring itu ternyata pada saat alat ini dipasang di restoran tertentu berjaring itu ditemukan banyak celah penyimpanan. Kami kemarin dilihatkan di salah satu restoran berjaring itu, itulah yang menjadi pintu masuk, celah masuk kasus pelaksanaan tindak lanjut di Sidoarjo. Sehingga sekarang suratnya sedang berproses di Pak Sekda, tadi baru naik untuk yang 101, tetapi yang 109 BP wajib pajak insya Allah sudah dipasang dengan Bank Jatim melalui paradigma. Yang itu yang sedang disiapkan dengan Kominfo. Nanti ada dashboard yang nanti pimpinan, Ibu Bupati, Pak Sekda dan kami itu bisa melihat progres pergerakan pertem harian terkait PAD. Nanti kalau pimpinan DPRD menginginkan, tentu seizin Pak Sekda bisa melihat dashboard perkembangan, maksudnya per detik, per kwitansi atau per stroke. Jadi akan terlihat. Karena memang selama ini permainan yang di jejaring-jejaring itu mereka menggunakan dua alat yang satu berbeda, bukan dua, meskipun itu digital. Nah, ini sedang disiapkan oleh tim Bapenda dan Bank Jatim dibantu oleh Kominfo. Mudah-mudahan di awal September target kita semua hotel dan resto berjejaring ataupun resto yang sudah mempunyai alat digital itu bisa nge-link dengan punya kita. Hanya ini mohon dukungan dari pimpinan DPRD juga Pak Sekda. Kita menginginkan di 1 September itu nanti pada saat pemasangan alat ini, kita menginginkan Forkopimda, Ibu Bupati, Pak Sekda dan pimpinan DPRD hadir menyaksikan prosesi pemasangan alat seperti ini. Yang terakhir, memang diperlukan penegakan perda pimpinan Pak Sekda. Sekarang sedang diproses di Asden 1 terkait percepatan untuk peraturan Bupati terkait penegakan pendapatan. Yang hari ini kita tidak punya cangkolan untuk memaksa tanda kutip wajib pajak untuk taat. Kasus yang muncul hari ini, kemarin kami coba karena ini berkali-kali, tetapi belum kita lakukan penegakan perda Pak Ruli. Rehana ini langganannya Pak Ruli juga kita semuanya. Kalau kita makan di sana pasti ada stroke dan muncul tagihan 10%. Sudah diingatkan, dibuatkan teguran oleh tim Bapenda, tetapi sampai hari ini tidak setor pajak sama sekali. Ini salah satu contoh saja. Nah, kita butuh cangkolannya, kabar hukum sedang berproses. Kalau nanti perbutnya selesai, syukur-syukur nanti bisa naik di perdanya, maka punya kekuatan tim ini untuk bergerak lebih baik. Itu mungkin Pak Sekda, pimpinan, terima kasih. Baik, jadi ini informasi yang luar biasa dalam rangka berapa hari yang kita bicarakan di sini dalam rangka pendapatan asli daerah. Ini teknologi yang luar biasa
insya Allah akan mengurangi kebocoran dan kita wajib mendukung bersama-sama. Ya. Terima kasih Mas Ustadi. Jadi informasi ini penting, ya. Dan memang harus ada ada payung hukumnya. Yang paling enggak peraturan bupati itu juga mengikat juga, kan ada juga walaupun tidak ada berkahnya. Syukur-syukur kan ada berkahnya. Tetapi aturan di atasnya kan ada. Itu dibuat konsideran aja sudah kuat. Karena ini menyangkut, ya mohon maaf ya. Wis kak melok bayar pajak, sing bayar sing mangan, gak diketno mereka kurang ajar gitu. Iya kan? Kasarannya itu bahasa halusnya itu kurang ajar. Tidak tahu terima kasih dan itu pidana. Diingatkan 1 kali 2 kali itu pidana. Bener itu sudah rebuh cukup sudah. Tapi kalau perlu perda ya kita kita terima dengan tangan terbuka dan itu perlu diprioritaskan percepatan ya. Karena memang sementara ini perda-perda ini yang seharusnya yang masuk super prioritas ya sini. Ya perda-perda kira-kira bisa ditunda ya ditunda. Dan peraturan daerah itu jangan sampai mengikat menyusahkan kita. Kan itu kan banyak itu. Antara perda ini dengan perda ini bertentangan. Kan perda undang-undang dengan undang-undang bertentangan. Akhirnya kita sendiri yang repot. Salah satu contoh tatip di Banyuwangi itu besok saya proklamirkan saya jadi ketua tatipnya apa itu. Pembahasan tatip nanti yang baru itu. Mosok oleh Kak Bupati Kak Iso teko Kak Entuk diwakilno asik ketinggalan zaman wis ono kezum ono apa saya sering ngambil langkah Bapak Ibu sekalian bantu eksekutif yang tepuk tangan untuk kita semua benar dan itu saya tanggung sendiri karena saya yakin apa yang saya sampaikan kamu wis tak lengkap jum itu karena HP itu sudah masuk undang-undang sah gitu karena keadaan mendadak. Tapi orang yang wedi, Mas Iman gitu pun, untuk Samsung kan, Mas Iman kan gitu. Sehingga pun pangkatnya kalah baru direpot. Nah, tapi kalau di pasar kan saya ambil langkah seperti itu, karena saya tahu di rumah sudah datang ke DPRD, kan mesti nggak macam-macam kegiatan seperti konco-konco sekwan wis nyiap nopo pas dak jadi, aduh tanggung jawabnya ini masih sego-sego iya, karena ada tanggung jawabnya terus. Wis nyampe sego tak gitu. Makanya saya ingatkan nanti melalui ketua fraksi besok harus forum, harus hadir semua. Apa maneh wajib mendengarkan pidato itu kan wajib kenegaraan. Cukup ya? Masuk. Dan di nomor 1 ya. Penyampaian ini sudah tercatat dan saya akan terima kasih pimpinan Pak Sudha. Tadi terkait dengan usulan Mbak ini tadi saya sangat sepakat NJOP jangan dinaikkan akan tetapi kita dalam rangka untuk menaikkan PAD mencari dari sumber lain. Jadi kalau NJOP bukan rakyat yang diperas, jadi mohon NJOP jangan dinaikkan. Insya Allah kalau Pemda betul-betul serius dari pundi-pundi yang bisa diambil untuk pendapatan asli daerah, contoh kecil yang punya Pemda itu mungkin cukup instruksi ke Kadis Dinkes Mas Amir semua puskesmas di seluruh Kabupaten Banyuwangi orang yang sakit labnya di punya Pemda Banyuwangi itu besar Lumajang itu belasan miliar Mas Amir ya di Banyuwangi nggak ada gitu. Terus lagi ini Pak Sudha terkait dengan masalah kapal, bukan karena kami menawarkan untuk menjadi apa dan menjadi apa, tapi di Banyuwangi saya masih jadi humas di Dr. Sudaryono di pelayanan umum bersama kok, masih digaji Pak Sudha. Jadi bukan mau jadi komisaris Pak, dalam rangka untuk penggalan PAD. Jadi ini kenapa Sri Tanjung itu rugi? Dulu waktu Sri Tanjung itu masih berlayar, dulu itu di ASDP tidak pakai sistem. Jadi yang penting dihitung jumlahnya mobil yang masuk ke kapal. Jadi karyawan Sri Tanjung itu terbesar yang 900 masuk di pembukuan L300 yang 120.000. Itu banyak seperti itu dulu. Itu pemainnya Pak. Kalau sudah 10 aja terbesar dimasukkan ke
dimasukkan ke yang kecil kan sudah berapa juta tiap hari. Padahal kapal itu dalam satu hari Pak Sekda sekarang 8 kali. 8 kali berarti kali 2 berarti 16. Makanya insya Allah Pemda dengan modal 200 miliar per tahun itu minimal. Ini punya dokter Pak, punya dokter bulan sekarang bulan 8 ya. Padahal punya dokter itu bukan beli semua, banyak yang bimbang juga itu loh. Itu punya dokter Subaryono 5 kapal per hari ini, per Agustus ini kemarin sudah masuk 87 Pak Sekda. Itu belum, makanya nanti kalau nanti Pemda beli kapal lagi dengan modal cukup 50 miliar, insya Allah dapat 5 kapal, sisanya utang, insya Allah PAD itu ratusan miliar maksudnya. Coba jangan, mudah-mudahan nanti sampai apa jadi bupati Banyuwangi, jangan takut-takut, yang penting untuk rakyat gitu. Itu yang terkait dengan masalah PAD. Ini masalah Dinkes, kenapa pimpinan Dinkes ini saya pinginnya ada inovasi. Ada inovasi bagaimana orang melahirkan nggak sakit kayak orgasme itu katanya ada sekarang ini. Jadi orang melahirkan langsung di kolam renang. Jadi itu perlu ada inovasi. Mohon maaf yang misalnya. Jadi bukan ada. Jadi lahir itu langsung di kolam renang katanya itu. Enak katanya katanya itu. Jadi mungkin itu, terima kasih teman-teman, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Jadi begini Pak Basir, yang kapal sudah saya terangkan itu sama Pak Sekda. Pada intinya Pemkab tidak keberatan beli kapal, tetapi terhadap oleh persoalan kapal yang kemarin, karena kita ini sebenarnya senang gitu. Makanya saya mengingatkan, golek direktur itu direktur yang memang di bidangnya orang yang takut dosa, takut sama Allah, yang repot kan. Mau ngecek atau mana yang menungso, wedi, nanti poso aja wedi orang Indonesia. Nah itu nanti yang menikmati terus terang aja itu ya. Yang kemarin dari pengurus dari direktur itu masa depan pelayaran sejati itu. Jadi komisaris itu dosa turunan. Guru-guru itu tidak bisa bayar 3 miliar masyarakat itu. Yang kedua, akhirnya kita persandra kayak Sunggawe apa dan bisa beli kapal lagi. Karena kalau beli kapal lagi dia perusahaan anyar, nggak tahu nanti kalau BUMD nggak ngerti. Nggak perusahaan anyar rekeningnya bodoh. Mosok sih nggak nikmati, saudara kita semua ini nggak nikmati hasilnya, moro-moro tanggung jawab, itu tanggung jawab. Kok enak? Ini pasti nginep nonton hotel Prodio kan lopo, iya kan, dosa juga kita. Nah selanjutnya ini perlu digarisbawahi yang punya Pak Basir, sing lahir harga lopo. Ini perlu digarisbawahi, ini Pak, dinas kesehatan ini kita semua. Kalau ada sekarang ini ya, ono wong lahir no sampai mati Pak, gara-gara melahirkan. Nun sewu, kita semuanya dosa. Karena zamannya udah modern, lek diisi wong lahir no mati itu wajar. Sekarang ini mobil kan banyak apa namanya, makanya harapan kita ilmuwan kepada dinas kesehatan di mana-mana dihimbaukan cek siaga, suami siaga, macam-macam itu. Nek orang lahir, mau guru-guru lahir, mau kamelan pas mati, melok buso lagi. Kecuali tahun apa? Zaman-zaman dulu kan sekarang kan modern. Oh ya bisa dioperasi opo, sesar kayak apa, ya nggak sakit juga itu. Apa mana sih dari Pak Basir mang? Lebih nikmat juga kan gitu. Nah, mohon ini ya juga menjadi tanggung jawab moral kita lah. Ya orang lahir mau sampai mati, anaknya mati, maknya mati, aduh susah itu. Karena teknologi sudah mumpuni lah. Nah, selanjutnya gini Pak Sekda. Ya yang terakhir kita selesaikan ya. Selanjutnya saya nagih khusus PLT teman-teman PLT. Oh, ini harus didefinisikan, utamanya golongan kesehatan, termasuk rumah sakit, termasuk kesehatan, macam-macam. Nah inilah yang pelayanan pada masyarakat didulukan, bentuk apa ini apresiasi dan untuk birokrasi lah, ini loh ya. Saya yakin, mohon maaf ini
Pak Anas, Bu Ibu, jenengan kayak orang prestasi banyak. Betul? Betul? Kan jenengan yang tahu dengan kerjanya lain batin. Ini apa jadi ini? Karena PAD-nya tuh ini juga akeh-akeh. Kordon ini akeh ini kan gitu kan. Nah, itu perluan Mbak Seda. Kita perlu menjelaskan. Selanjutnya ini di Satpol PP ini penegakan perda ya, contoh nagih-nagih itu. Tadi nanti ada apa ada proteksinya, contohnya berbuk enak lah. Di Satpol PP ini kasih penyidik ini tidak ada. Secepatnya ini diisi Pak Ketua yang sesuai dengan standar. Karena Satpol PP ini juga dikaryakan ini juga mampu nagih-nagih itu daripada tidak dikaryakan kan gitu kan. Joko kantor maling wis karono wis ana CCTV. Itulah. Wis ana CCTV. Oh sing joko kantor mung di DPRD iki piro? 3 orang, Pak. Oh 3 orang. Siji loro cukup, sing siji dipercayakan ya untuk ya paling enggak sing nakal-nakal koyo Rehan namanya. Brengsek itu. Paling enggak di apa setiap hari yang kok belok berdoa kan gitu jalan-jalan kan malu sih. Mohon maaf ini ya, pedagang-pedagang, restoran-restoran, hotel-hotel. Nek kalau jenengan Banyuwangi gak naku Pak, gak rame koyo ngono. Sing rame nang Banyuwangi jenengan sama Bupati terus keren aja. Kudu bersyukur dengan Banyuwangi rame, terkenal pariwisata domestik, internasional akeh, londo-londo, wis gak bayar pajak, gak dikek nomor pemerintah kan men. Itu penggelapan itu, penggelapan. Ada sanksi hukumnya, pidana. Terus ini kita dukung itu Mas tadi ya. Selanjutnya itu yang perlu dijawab setelah itu terakhir nanti apa namanya postur ya pendapatan dan apa monggo Mas Eka yang PLT Mas Eka ya sama ya pertama ya terima kasih Pak Tulis Pak Pimpinan pada hari ini yang jelas untuk teman-teman yang tentunya bekerja keras insyaallah dalam waktu dekat kita berkabung bidik dan mudah-mudahan itulah semuanya yang saat ini sudah menikmati insyaallah sebentar lagi ada reward, ada apresiasi dari pimpinan kita bersama ya sesuai dengan masukan saran dari Pak Ketua insyaallah dalam waktu dekat. Amin. Yang berikutnya ya nanti terkait dengan SDM ya, SDM untuk penegakan perda nanti mohon Pak Asmin ya nanti identifikasi kira-kira penyidik kita dari Satpol PP yang mempunyai sertifikasi ya saya ya itu diventarisir sehingga nanti dengan adanya perbu kemudian kita bisa meningkatkan pendapatan hasil daerah. Ini paling tidak harapan kami apa kita semua itu bisa mensejahterakan kita semuanya terus terang aja. Karena memang andalan kami memang sering saya sampaikan ke teman-teman semuanya itu ya andalan kami PAD bisa meningkat kita akan lebih sejahtera itu sebenarnya itu yang sehingga ini menjadi komitmen kita bersama untuk meningkatkan bagaimana pendapatan hasil daerah bisa meningkat dan nanti dampaknya kepada kita semuanya. Saya kira itu Pak Ketua. Untuk selanjutnya barangkali ya nanti kita dibacakan terkait dengan struktur rancangan perda perubahan PD tahun 2004 nanti diusahakan Pak Jayanto. Ini saya kembalikan Pak Pimpinan silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, khususnya teman-teman pakar. Ini ada berita gembira. Ya, kita kemarin memproyeksikan PAD kita naik 15 miliar, sudah oke. Beliaunya ya Bapak Benda, kalau pribadi saya ini Bapak Benda ini luar biasa perjuangannya. Nah, syarat jatuh sebagai Banyuwangi. Kita apresiasi yang luar biasa. Naiknya itu kan sudah disadar ya, sudah kesepakatan deh. Nah, ini ada naik, ada tambah lagi, akan ditambah lagi, tetapi kebutuhannya ini dialokasikan ke rumah sakit yang luar biasa. Ini kita apresiasi ya. Apa untuk apa itu? Monggo dijelaskan. Yang terpenting ini termasuk apa namanya proyeksi kenaikan PAD ya, tidak mengurangi yang 15. Monggo Pak Jayanto nanti kita tawarkan ya.
Terima kasih. Izin menyampaikan postur rancangan APBD 2024, memang pembahasan terkait dengan PAD dinamis pimpinan. Yang awal pada saat kita kuap PPS kita sampaikan bahwa tidak ada kenaikan 605 miliar tetap pada saat pembahasan kuap PPS. Alhamdulillah ada kenaikan 15 miliar yang sudah kita pegang dalam postur rancangan APBD. Setelah melalui pembahasan dan kemarin kita juga diskusi juga dengan kebutuhan, kita sepakat dengan RSUD Blambangan itu sudah blut, jadi kebutuhan pendapatan blut digunakan untuk belanja blut. Jadi 2 blut benar-benar ini. Jadi pendapatan blut 10 miliar ditambahkan karena untuk kebutuhan obat sampai dengan akhir tahun 2024, walaupun sebetulnya masih kurang kebutuhan obat, tetapi masih bisa mengcover kalau memang ada orang sakit. Kalau ini tidak kita tambahkan pendapatan yang nanti untuk menambah blut untuk pengadaan obat, memberikan dampak yang profit untuk pelayanan di rumah sakit Blambangan. Untuk yang terakhir, pimpinan kami sampaikan posturnya setelah kita pembahasan ini. Kami sampaikan untuk pendapatan asli daerah dari sebelum perubahan 605 miliar menjadi 630 miliar. Jadi ada tambahan sekitar 25 miliar. Untuk pendapatan transfer dari 2 triliun 583 miliar 363 juta 557 ribu tetap menjadi 2 triliun 591 miliar 451 ribu 402 rupiah, atau pertambahan 8,8 miliar 87 juta 845 ribu rupiah. Layanan pendapatan asli daerah yang sah tetap tidak ada perubahan 51 miliar 348 juta 741 ribu 993 rupiah, tetap dalam rancangan APBD perubahan 2024 51 miliar 348 741 ribu 993 rupiah. Jumlah total pendapatan sebelum perubahan 3 triliun 239 miliar 712 juta 298.993 rupiah menjadi 3 triliun 272 miliar 800 juta 143.993 rupiah, atau ada penambahan 33 miliar 87 juta 845 ribu rupiah. Dan itu berdampak pada komposisi belanja daerah. Sebelumnya belanja daerah 3 triliun 429 miliar 712 juta 298.993 rupiah menjadi 3 triliun 710 miliar 65 juta 999.814 rupiah, atau ada penambahan belanja dalam rancangan APBD sebesar 280 miliar 353 juta 700.821 rupiah. Sedangkan untuk komposisi pembiayaan tidak ada perubahan, pimpinan tetap pembiayaan itu sebesar sebelum perubahan 190 miliar menjadi 437 miliar 265 juta 855.821 rupiah, atau ada penambahan 247 miliar 265 juta 855.821 rupiah. Itu yang dapat kami sampaikan untuk postur hasil pembahasan RAPBD tahun anggaran perubahan APBD tahun anggaran 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, potensi kenaikan yang 10 miliar itu sangat penting karena ini menyangkut keselamatan dan nyawa seseorang. Ya, karena bagaimanapun juga keselamatan dan nyawa seseorang itu di atas segala-galanya.
kan sudah luar biasa ya. Dan itu tidak mengurangi yang 15 miliar itu. Ini yang perlu kita apresiasi karena ini menyangkut keselamatan. Jadi keselamatan bangsa, keselamatan masyarakat, kalau di ada Banyuwangi tanggung jawab moral kita, dan itu di atas segala-galanya. Contoh COVID ini kan luar biasa. Setuju nih ya? Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Tolong Pak Mujahidin nanti dicontohkan yang disampaikan hari ini yang tercatat, ya, karena itu dokumen, jadi harus klik antara nanti yang dibacakan dengan yang apa disampaikan sekarang, biar tidak terjadi pertanyaan. Itu ya Pak Mujahidin. Selanjutnya yang terakhir ini, karena ini pesannya Pak Ketua, kita minta nanti Pak Sekda sebentar, mungkin 1 menit 2 menit di ruangan saya ada permintaan Pak Ketua, Pak Sekda, Pak Cahyanto, Pak Yayat, ditambah Mas Hale sama Mas Darmawan, mungkin 1 menit Pak sampaikan dari Ketua. Terima kasih sekali lagi, semoga apa yang kita lakukan berhari-hari ini ya, termasuk pikiran, masukan, dorongan teman-teman eksekutifnya sudah luar biasa. Semoga apa yang kita lakukan ini diberikan catatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila di dalam memimpin rapat ada kekurangan ataupun ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf, karena sebagai manusia tidak ada manusia sempurna kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.